Setiap calon pengantin khususnya di DKI Jakarta diwajibkan menjalani konseling dan tes kesehatan sebelum melakukan pernikahan. Lolos tes, calon pengantin akan mendapatkan secari kertas sertifikat layak menikah. Sertifikat layak menikah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta lewat beberapa pemeriksaan kepada calon pasangan suami istri sesuai Pergub nomor 185 tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang menyebut setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang pencatatannya di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil wajib memeriksakan kesehatan secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah puskesmas, laboratorium, ataupun rumah sakit, baik milik pemerintah ataupun swasta. Pemeriksaan pun harus dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pernikahan ataupun pencatatan pernikahan. Seperti yang dilakukan oleh Ayu Lestari dan Kurniawan Adi. Sebulan sebelumnya, pasangan muda ini sudah mendatangi puskesmas dan mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Satu sisi ada plus minusnya sih ya, karena kan untuk sebagai seorang wanita kita diuntungkan banget, kita tahu tentang bagian reproduksi, karena sebelumnya itu dikasih arahan, dikasih bahasa itu penataran dulu seperti itu. Terus habis itu kita cek darah, di situ kita bisa lihat nanti hasilnya itu biasanya ya kalau misalkan hemoglobinnya rendah akan diberitahu. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan golongan darah, gula darah, hemoglobin, pemeriksaan penyakit menular seksual, dan cek kesehatan umum lainnya. Pemeriksaan kesehatan di puskesmas pun tidak dikenakan biaya alias gratis. Kemarin itu ya, semuanya sih gratis Mbak, semuanya free, nggak ada biaya sama sekali. Dari puskesmas, dari kelurahan semuanya free. Tesnya apa nih? Tesnya ada salah satunya HIV ya, itu gratis, nggak kena biaya sama sekali. Selain pengecekan kesehatan umum untuk pengecekan lanjutan seperti penyakit turunan atau bawaan, maka calon pengantin harus menggunakan biaya pribadi. Pemeriksaan fisik ya, jadi kita lihat dulu ya, pemeriksaan fisik bisa dilihat ya fungsi-fungsi organnya secara umum ya, jadi fungsi paru-parunya, jantungnya, livernya secara umum ya, itu pertama pemeriksaan fisik. Yang kedua baru kita pemeriksaan darah ya, pemeriksaan darah ya bisa kita lihat juga istilahnya screening secara general, secara umum ya. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan, calon pengantin pun akan divaksin sebagai bentuk pertahanan imun tubuh. Vaksin ya sebenarnya tiap orang pasti berbeda ya kebutuhannya ya, jadi artinya nggak bisa kita seragamkan gitu ya, dan kadang-kadang tiap orang beda-beda ya. Jadi biasanya yang bisa diberikan adalah pertama vaksin untuk mencegah kanker serviks istilahnya ya, HPV ya. Kalau HPV memang sebenarnya bisa diberikan kepada semua orang, itu pertama ya, HPV. Artinya bukan semua orang, artinya setiap wanita yang mau menikah gitu ya. Apabila serangkaian pemeriksaan sudah dilakukan, calon pengantin yang telah lulus tes akan diberikan sertifikat layak menikah yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tujuan daripada untuk pemeriksaan kesehatan itu saudara itu adalah ya sejalan dengan keinginan pemerintah agar rakyatnya itu adalah sehat, karena dia punya keinginan adalah 2030 gitu, itu adalah terwujudnya rakyat sehat. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan wajib tes kesehatan sebelum menikah. Beberapa negara sudah memasukkan premarital screening sebagai salah satu syarat untuk mendapat izin menikah secara hukum legal, seperti Taiwan, Turki, Mesir, Spanyol, dan Italia. Dengan melakukan konseling dan tes kesehatan, calon pengantin bisa memperdalam pengenalan terhadap diri dan pasangan. Tes kesehatan pranikah juga memungkinkan mendapat keturunan yang sehat. Sementara Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan agar Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kewajiban calon pengantin memiliki sertifikat layak menikah. Saya rasa kalau ada gagasan seperti itu bagus, cuma perlu dibicarakan secara lebih baik dan terkoordinasi. Dari sisi ide ini kita bagus ya, supaya jangan ada orang kawin sementara yang satu membawa penyakit. Meski begitu, MUI tetap mendukung program Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah masalah kesehatan yang kemungkinan muncul di kemudian hari. Tim Liputan, Transmedia.